Anda TV, menebar hikmah, bersandar Al-Quran dan As-Sunnah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin hadirat, alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Rabb kita yang terus memberikan kita karunia, kenikmatan, ya, kesempatan, masih bisa mengingatnya, masih bisa bertasbih kepadanya, masih bisa sujud, masih bisa mohon ampun kepadanya. Ini semua kenikmatan yang sangat bernilai, ya, keimanan yang luar biasa, yang tidak semua orang mendapatkan nikmat-nikmat tersebut. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Sebelum saya menyampaikan materi tentang pluralisme, ya, yang merupakan cabang dari liberalisme, saya mengucapkan terima kasih terkhususkan kepada Ustadz Rustam Paja, ya, karena saya sudah lama kenal beliau di Sorong, ya, dan juga saya sering ikut kajian-kajian beliau dahulu di Sorong, ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan saya lagi di sini, ya. Semoga beliau bisa terus berdakwah meramaikan dakwah di Sidoarjo, ya, melanjutkan dakwah beliau tatkala di Sorong Irian Jaya, ya. Tadi beliau memperkenalkan diri saya, ya. Beliau tahu, ya, nama mertua saya pun tahu dia. Nama istri, nama ipar semua, karena memang dekat sekali dengan keluarga istri saya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita adalah tentang pemikiran kontemporer yang sangat berbahaya, yaitu tentang pluralisme. Pluralisme yang sangat tersebar di tanah air kita, ya, dan pendukungnya sangat banyak, ya. Liberalisme dan pluralisme. Sampai-sampai ada sebuah buku yang judulnya 50 tokoh liberal, pluralisme dan macam-macamnya. Dan kalau kita telah buku tersebut, ternyata yang disebutkan 50 tokoh tersebut benar-benar tokoh, yaitu orang-orang penting di tanah air. Tidak perlu saya sebutkan satu persatu, tapi orang-orang penting yang terkadang bahkan sedang memegang jabatan-jabatan penting di tanah air kita. Karenanya perkara ini semakin berbahaya, semakin menyedihkan bagi kita tatkala kita tahu orang-orang yang menjadi panutan masyarakat, yang dikenal sebagai tokoh-tokoh agama, ternyata juga merupakan tokoh-tokoh penyeru liberalisme dan pluralisme, ya. Ini perkara yang sangat menyedihkan. Namun kita bahagia tatkala Majelis Ulama Indonesia dengan beraninya, ya, mengeluarkan fatwa tentang sesatnya pluralisme, ya. Fatwa ini fatwa yang penting, meskipun fatwa tersebut akhirnya dijadikan ejekan oleh orang-orang liberal. Mereka mengejek fatwa tersebut, merendahkan fatwa tersebut. Namun alhamdulillah fatwa sudah jelas keluar, ya. Karenanya alhamdulillah dengan izin Allah juga berdasarkan fatwa ini pun saya
memajukan judul di Universitas Islam Madinah, proposal tentang judul disertasi saya, dan diterima alhamdulillah ya. Disertasi saya judulnya Naqdu Istidlalat Du'at Ta'adudiyah Ad-Diniyah bin Nusus Syar'iyyah. Ya, artinya membongkar atau membatilkan sisi-sisi pendalilan orang-orang liberal, pluralisme yang berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena mereka ini yang mereka serukan adalah kekufuran. Namun subhanallah ya, demikianlah mereka untuk berdalil untuk kekufuran tersebut, mereka juga berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang awam yang tidak mengerti mudah sekali terjebak dengan dalil mereka. Mudah sekali terjebak dengan dalil mereka. Dan saya sudah teliti dalil mereka, ya, baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya, satu persatu ya, saya baca buku mereka karena memang harus saya baca karena untuk menulis disertasi. Ya, kewajiban saya untuk baca buku-buku tersebut ya. Ya, meskipun bikin habis waktu ya. Tetapi bagaimana juga saya juga harus baca, bagaimana lagi. Dan kesimpulan saya bahwasanya mereka yang selama ini menyerukan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang ilmiah, ternyata sangat tidak ilmiah. Penukilan-penukilan mereka sangat tidak ilmiah, menukil dari para ahli tafsir dengan dipotong, dengan dirubah maknanya ya, tidak ilmiah dalam menyaring hadis ya. Ya, hadis dhaif, hadis palsu kalau sesuai dengan mazhab mereka, mereka riwayatkan, mereka jadikan dalil. Kalau hadis sahih tidak sesuai dengan pluralisme, mereka dhaif-dhaifkan. Seperti itu ya. Jadi intinya mereka pendusta. Dan saya berani mengatakan demikian karena saya sudah mencatat dusta-dusta mereka dalam disertasi saya. Baik para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu pluralisme? Pluralisme ya, diambil dari kalimat plural, yaitu secara sederhana maknanya lah heterogen. Itu berbagai macam, bukan suatu kumpulan yang berbagai macam model bergabung dalam satu tempat, dalam satu lingkungan ya. Oleh karenanya pluralisme bisa ditinjau dari dua sisi. Kalau maksudnya pluralisme ditinjau dari bahwasanya misalnya negara kita adalah negara pluralis, itu benar karena negara kita ada berbagai macam agama. Ya, ada agama-agama yang diakui oleh negara kita dan kita diperintahkan untuk hidup bertoleransi, masing-masing menjalankan agamanya masing-masing ya, kita tidak mengganggu penganut agama yang lain ya, sebagaimana aturan yang telah dijelaskan oleh negara kita. Ini tidak jadi masalah yang ini. Yang kedua yang berbahaya adalah yang berkaitan dengan pluralisme yang mereka serukan, yang diserukan oleh orang-orang liberal ya, yaitu bahwasanya semua agama benar, semua agama mengantarkan kepada surga ya. Toleransi yang kebablasan, kalau istilah kita apa? Toleransi yang kebablasan, sehingga sampai pada tahapan bahwasanya semua agama benar dan semua mengantarkan kepada surga ya. Buddha mengantarkan kepada surga, Nasrani mengantarkan kepada surga, Yahudi juga mengantarkan kepada surga, Konghucu juga mengantarkan kepada surga. Terus apa lagi? Apa lagi agama yang sisa? Mungkin ateis juga, PKI juga mengantarkan ke surga, mungkin ya. Saya belum tahu, tapi bisa jadi ya, PKI juga mengantarkan kepada surga karena pemikiran mereka dibangun di atas kebebasan beragama. Kebebasan apa? Beragama. Oleh karenanya mereka menganggap, sering mereka lontarkan ya, umat Islam jangan monopoli dengan surga. Surga itu luas ya. Kenapa dimonopoli sama orang apa? Islam. Di surga sana ada surga Islam, surga Yahudi, surga Nasrani, bisa kunjung-kunjungan ya. Jadi ini pernyataan mereka ya. Ini mereka ucapkan dalam buku-buku mereka ya. Ya, ini yang pluralisme yang dibantah oleh Majelis Ulama Indonesia ya. Ya. Kita tidak mengingkari adanya pluralisme di tanah air kita. Sebagaimana Nabi SAW di awal datang ke kota Madinah ya, Nabi mendapati masyarakat yang majmuk, belum bisa ditegakkan negara Islam secara sempurna. Waktu Nabi SAW pertama hijrah ke kota Madinah, ada Yahudi, komunitas Yahudi dengan 3 kabilahnya yang terkenal, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Ada komunitas orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin yaitu orang-orang Ansor yang belum masuk Islam, orang-orang Madinah yang belum masuk Islam, dan ada kaum Ansor. Jadi secara global ada tiga majmu' masyarakat di kota Madinah. Maka Nabi SAW masuk di kota Madinah, kemudian Nabi SAW membuat aturan yang disepakati oleh seluruh penduduk kota Madinah sebagai penduduk kota Madinah, yang dikenal dengan
Wathiqatul Madinah, piagam kota Madinah, yang itu ditandatangani oleh seluruh pihak, terutama orang Yahudi. Ada aturan-aturan. Artinya Nabi SAW membiarkan mereka beragama Yahudi. Nabi membiarkan mereka menjalankan ibadah ritual mereka. Tetapi ada aturan kesepakatan yang harus disepakati oleh Yahudi sebagai penduduk negara kota Madinah, dan pemimpinnya adalah Rasulullah SAW. Ya. Di antaranya mereka bersepakat kalau ada musuh datang dari luar maka sama-sama melawan musuh tersebut. Ya, karena Nabi harus buat aturan seperti gitu, jangan sampai ada musuh datang Yahudi berkhianat. Ya. Kemudian Nabi juga membuat hubungan-hubungan dengan orang-orang orang-orang musyrikin di sekitar kota Madinah dalam rangka untuk mengantisipasi jangan sampai mereka bersepakat bersekutu dengan orang-orang Quraisy yang siap menyerang kota Madinah. Intinya Nabi juga bersiasat menghadapi kondisi politik di awal datang ke kota Madinah. Ya. Namun kita tahu akhirnya orang-orang Yahudi berkhianat. Setiap berkhianat diusir oleh Nabi, dan akhirnya mereka pun diusir dari kota Madinah. Akhirnya mereka pun tinggal di negeri Madinah setelah menjadi negara Islam yang sempurna, maka mereka diwajibkan untuk bayar apa? Jizyah. Ya. Intinya ini permasalahan tersendiri, yang kita bahas bukan itu, bukan masalah kondisi pluralis di negara kita dengan berbagai macam agama, tetapi yang kita bahas adalah pemikiran yang diserukan oleh dai-dai liberal, bahwasanya seluruh agama sama, seluruh agama mengantarkan kepada kebaikan. Nah, orang-orang liberal ini, ya, mereka ini merusak Islam, merusak kaum muslimin dari sisi akidah dan dari sisi moral. Kalau kita perhatikan fatwa-fatwa mereka, kita perhatikan produk-produk fatwa-fatwa mereka, kita dapati mereka merusak akidah dan merusak moral. Merusak akidah jelas, akidah umat Islam yang selama ini diyakini bahwasanya inna dina indallahil Islam, satu-satunya agama yang diridhoi hanyalah Islam, itu buyar. Firman Allah, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Ya, barang siapa yang mencari agama selain Allah, maka Allah tidak akan terima, dan dia di akhirat akan termasuk dari orang-orang yang merugi. Ini ayat-ayat ini sudah tidak ada manfaatnya, karena semua agama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Merusak akidah. Bahkan sebagian mereka berusaha menyatakan bahwasanya agama-agama kesyirikan merupakan agama tauhid, dan ini dilakukan oleh yang pertama kali saya tahu adalah Harun Nasution dalam bukunya Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, 2 jilid. Di jilid pertama dia menyebutkan bahwasanya sebenarnya agama Nasrani juga agama monoteisme, agama tauhid. Yahudi juga agama apa? Tauhid. Bahkan lebih parah lagi dia mengatakan sebenarnya Hindu juga agama apa? Tauhid. Repot kalau Hindu tauhid, syirik yang mana? Saya juga bingung ya. Jadi dia mengatakan Nasrani, Yahudi, Hindu apa? Beragama tauhid. Kemudian diikuti dan diadopsi oleh Abdul Muqsid Ghazali dalam disertasinya yang berjudul Argumen Pluralisme. Dia juga menyebutkan, berusaha untuk menyatakan bahwasanya Nasrani juga beragama tauhid. Sebenarnya agama Nasrani juga beragama tauhid. Jadi merusak akidah umat Islam yang selama ini diyakini bahwasanya kitalah agama yang benar, kitalah agama satu-satunya tauhid, yang lain agama syirik, itu buyar. Buyar. Akidah rusak. Kemudian moral juga rusak. Dirusak oleh orang liberal. Kita lihat produk-produk fatwanya gimana tidak merusak. Contoh, jilbab tidak wajib. Jilbab tidak wajib. Ya. Banyak wanita yang tadinya pakai jilbab, akhirnya buka jilbab. Oh, tidak wajib toh. Hanya buka. Yang tadinya mau pakai jilbab nggak jadi. Apa namanya? Nggak jadi apa? Karena tahu nggak wajib ya. Karena tahu apa? Nggak wajib ya. Karena tahu nggak wajib. Akhirnya jilbab sesuai dengan tradisi masing-masing tempat, misalnya. Wah, repot seperti ini. Nah, kalau jilbab Indonesia mungkin pakai kebaya, ya. Kalau jilbab di Amerika mungkin pakai apa gitu. Jilbab di Pantai Hawe lain lagi. Pantai Hawe bikini jadi jilbab ya. Karena sesuai dengan apa? Pakaian kesopanan di daerah setempat lah. Itu pakaian kesopanan di pantai seperti itu ya. Sehingga tidak ada aturan khusus tentang apa? Jilbab. Ini merusak moral jelas. Merusak moral, membuat apa namanya? Kesempatan bagi para wanita untuk mengumbar syahwat dan menampilkan aurat mereka, dan ini membuat syahwat
bergelora di kalangan para laki. Berbeda tatkala wanita berjilbab dengan pakaian penuh kesopanan ya dan lainnya. Ini di antara produk fatwa mereka. Di antara produk fatwa mereka contohnya seperti bolehnya homoseksual. Apa enggak rusak seperti ini? Masyarakat rusak. Homoseksual boleh. Ini mengerikan ya. Hewan saja tidak ada yang melakukan homoseksual. Kita enggak pernah lihat kambing jantan suka sama kambing jantan. Ya, mungkin kalau ada kambing jantan suka sama kambing jantan, mungkin ditahdir sama kambing-kambing yang lain. Dihajar sama kambing-kambing yang lain. Ini kambing nyeleneh ya. Jadi tidak ada hewan-hewan kita dapati praktek homoseksual. Ini manusia kemudian mengatakan homoseksual boleh ya. Tidak ada larangan. Ini mengerikan seperti ini. Gimana tidak rusak moral masyarakat ya? Kalau ternyata wanita jatuh cinta sama wanita, laki-laki jatuh cinta sama laki-laki. Bagaimana kehidupan rumah tangga, laki-laki kawin sama laki-laki, perempuan nikah sama perempuan. Bagaimana mau punya anak? Bagaimana mau berbakti sama orang tua? Ya. Kacau. Ya. Merusak moral seperti ini. Contohnya lagi, sebagian mereka berfatwa bahwasanya yang menjatuhkan cerai bukan cuma laki-laki, perempuan juga boleh menjatuhkan cerai. Wah, ini bahaya seperti ini. Sementara perempuan ya kurang bisa mengontrol emosi mereka. Mereka lebih mendahulukan perasaannya daripada akalnya, daripada nalarnya. Ya. Nah, kalau begini caranya perempuan bisa menjatuhkan cerai, bisa jadi kita laki-laki dicerai sehari 3 kali sama apa? Sama perempuan. Jadi sedikit marah, kamu saya cerai, kamu saya cerai. Jangan dulu deh. Repot ya. Terus kata mereka kalau laki-laki sudah dicerai harus punya masa iddah juga. Jadi nggak boleh langsung nikah. Masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Lama sekali. Ini dari mana seperti ini ya? Mereka ngambil masa iddah terpanjang ya. Masa iddah orang apa namanya? Suaminya meninggal kan 4 bulan apa? 10 hari. Itu dijadikan masa iddah buat apa? Laki-laki. Ngawur ya sih. Ini benar-benar fatwa yang merusak moral, merusak rumah tangga ya. Akhlak dirusak. Maka pemikiran mereka sangat didukung oleh orang-orang kafir. Mereka dikasih dana, disuruh buat proyek, buat macam-macam. Kalau mereka punya fatwa-fatwa yang berani, dikasih penghargaan. Ya, iya, yang berfatwa homoseksual boleh kan diberi penghargaan. Jadi semakin gila semakin apa? Dihargai. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana asal muasal pluralisme? Ya. Saya ulangi, pluralisme itu dari liberalisme. Liberalisme artinya kebebasan. Kebebasan. Dan kebebasan itu tidak pas dengan Islam. Makanya istilah Islam liberal itu adalah istilah yang keliru. Karena itu menggabungkan dua hal yang kontradiktif. Islam itu artinya menyerahkan diri, pasrah dengan aturan Tuhan. Mengikatkan diri, bukan bebas. Jadi Islam itu bertentangan dengan kebebasan. Datang Islam, Anda menyerahkan diri, patuh dengan tunduk kepada perintah Allah, perintah Nabi SAW. Itulah Islam. Tetapi sekarang liberal, ya liberal dengan Islam tidak bisa gabung. Nggak bisa Islam itu liberal, nggak bisa liberal itu Islam. Pertama kali muncul liberal, itu adalah di kalangan orang-orang Nasrani, orang Nasrani. Kenapa? Di zaman mereka, zaman dahulu muncul hukum diktator dari pihak gereja. Pihak gereja sering mengeluarkan hukum-hukum yang tidak disukai oleh masyarakat di luar gereja. Sehingga mereka punya istilah tidak ada jalan ke surga kecuali lewat apa? Lewat gereja. Sehingga banyak orang tidak setuju. Mulai muncul protes dan macam-macamnya yang tidak setuju dengan keputusan-keputusan apa? Gereja. Ini di antara sebab. Di antara sebab yang lain kita dapati bahwasanya dalam Injil banyak sekali hal-hal yang kontradiktif. Dan kita lihat Injil tersebut tidak bisa kita gunakan hukumnya di zaman sekarang, tidak nyambung. Pertama kita dapati banyak kontradiktif dalam Injil. Di ayat ini bilang begini, ayat begini bilang begini, bertentangan, dan ini banyak diungkap oleh para ulama. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau terapkan Injil seluruhnya di zaman sekarang tidak relevan lagi, tidak sesuai lagi. Dari situ mereka butuh suatu namanya ilmu menafsirkan Injil yang mereka namakan dengan ilmu hermeneutika. Hermeneutika itu ilmu menafsirkan Injil dengan kontekstual, dengan makna-makna yang tidak terikat dengan teks yang ada di depan Anda.
dalam rangka untuk bisa Injil tersebut bisa sesuai dengan perkembangan zaman, maka tafsiran tersebut terkadang keluar daripada teks yang ada di hadapan, dikenal dengan tafsir hermeneutika. Itu tidak dikenal oleh umat Islam, tidak dikenal oleh umat Islam. Dan ini pun muncul belakangan di kalangan pihak umat Kristiani. Karena sebenarnya seluruh umat sampai sekarang tidak ada yang pluralis, tidak ada. Seluruh umat agama sampai detik ini meyakini masing-masing mereka adalah yang paling benar. Jadi sebenarnya pluralisme ini adalah dimusuhi oleh seluruh agama sebenarnya. Namun karena dia dalam rangka merusak Islam, maka didukung oleh orang kafir. Sebenarnya orang kafir juga tidak setuju. Ya. Antum lihat, apa ada orang Nasrani mengatakan kita semua di surga? Siapa yang bilang orang Nasrani bilang gitu sekarang? Antum bilang masuk Islam, tidak mau dia, karena dia meyakini Nasrani yang apa? Yang terbenar. Antum nggak bisa selamat menuju surga kecuali melewati jalannya Yesus. Meyakini bahwasanya Yesus disalib karena untuk menebus apa? Dosa. Itu keyakinan mereka. Jadi Nasrani sampai sekarang pun detik ini meyakini mereka yang paling apa? Yang paling benar. Ini secara umum. Kalau ada pluralisme di antara mereka sangat sedikit. Justru saya nggak pernah dengar. Yang saya dengar pluralisme itu dari orang Islam aja. Orang Islam. Dai pluralisme Nasrani di tanah air hampir nggak pernah saya dengar. Yang menyuruhkan tentang pluralisme itu orang apa? Islam. Ini didukung oleh orang kafir. Kenapa? Karena ini merusak dari dalam. Kerusakan yang dibuat oleh orang-orang liberal sangat besar, tidak mampu dilakukan oleh orang kafir. Orang kafir merusak, orang dari jauh sudah nggak suka. Kenapa? Kafir. Tapi kalau yang berbicara orang profesor, doktor dalam bidang agama dari dalam, maka banyak yang terpedaya dan banyak yang tertarik, sehingga daya merusaknya sangat kuat dari dalam. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali. Jadi sebenarnya asal seluruh agama itu bukan pluralisme. Masing-masing merasa paling apa? Paling benar. Untuk bicara tentang Nasrani sampai detik ini mereka merasa mereka paling apa? Benar, ya. Ya. Bahkan jangankan di luar menganggap yang lain sesat, di dalam mereka pun terjadi firqah-firqah. Ya. Kita di Sorong kita tahu ada beberapa firqah-firqah Nasrani. Masing-masing mengklaim dia yang paling apa? Yang paling benar. Sama dengan dalam Islam ada juga firqah-firqah. Jangankan membenarkan orang Islam, maksud saya gitu. Jangankan Nasrani, sesama mereka saja mereka sesatkan. Apalagi di luar apa? Di luar Nasrani. Paham maksud saya? Nah, jadi mereka merasa paling benar. Saya ulangi, jangankan menganggap orang Islam benar. Wong sesama mereka saja mereka saling apa? Menyesatkan, karena masing-masing firqah, sekte menganggap dia yang paling benar. Kalau kita bicara tentang Yahudi, lebih parah lagi. Yahudi agama eksklusif. Ya. Yang lain tidak boleh masuk surga, cuma Yahudi yang masuk apa? Surga. Kalau ke surga cuma ada kamar Yahudi, kamar yang lain neraka semua, kamar neraka. Cuma kamar di surga cuma kamarnya orang Yahudi. Dan Allah sebut dalam Al-Quran. Dan sampai sekarang mereka seperti itu. Mereka merasa sya'bullahil mukhtar. Mereka adalah umat terpilih. Ya, makanya Allah bantah dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Ya, mereka mengatakan wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Orang Yahudi Nasrani berkata, kami dikasih Allah dan kami anak-anak Allah. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarum mimman khalaq. Allah bantah. Nah, kalau kamu itu adalah makhluk-makhluk pilihan Allah, kenapa Allah pernah mengazab nenek moyangmu? Mereka tahu nenek moyang mereka pernah ada yang berubah jadi monyet-monyet. Mereka tahu itu. Nah, kalau umat pilihan kok dijadikan monyet sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bantah, kamu kan tahu nenek moyang pernah ada yang diazab. Nenek moyang ada yang pernah dirubah menjadi monyet-monyet. Ini diakui oleh mereka. Apakah itu dalil bahwasanya Allah cinta kepada kalian umat pilihan? Kalau umat pilihan enggak mungkin diazab, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini logika yang benar. Maka Allah mengatakan, "Bal antum basyarum mimman khalaq." Kalian manusia seperti yang lainnya yang Allah ciptakan. Tapi mereka merasa mereka paling hebat. Dan mereka merasa kalau mereka mati pasti masuk surga. Makanya Allah bantah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kanat lakumud darul akhirah indallahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Wa la yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim." Ya. Kata Allah, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, kepada orang Yahudi, kalau kalian merasa bahwasanya surga hanyalah milik kalian saja, minta mati sekarang. Ngapain mau hidup lama-lama? Nah, kenapa kita nggak mau mati? Karena kita nggak pede mati. Iya kan, kita pede belum tentu masuk. Aduh, utang belum lunas. Kemudian
dosa-dosa, belum bertobat, belum bisa berbakti kepada orang tua dengan sebenar-benarnya, anak-anak. Kenapa masih belum pede? Tapi kalau saya yakin sekarang masuk surga, saya juga ingin mati. Ngapain lama-lama di dunia? Begitu mati masuk surga. Siapa yang hidup lama-lama di dunia? Cuma karena kita nggak yakin masuk surga, maka kita masih perlu amal soleh yang banyak. Nah, orang Yahudi mereka yakin masuk surga, maka Allah bantah. Nah, kalau kamu yakin masuk surga, minta mati. Nggak berani. Karena kalau mereka bilang iya saya minta mati, Nabi Muhammad berdoa langsung mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tantang. Fatamannawul maut, kalau kau memang yakin masuk surga, silakan minta mati. Bahkan Allah mengatakan wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Kita dapati sebaliknya orang Yahudi paling semangat dengan apa? Dengan kehidupan dunia. Kenapa mereka ragu masuk surga atau tidak? Meskipun mereka ngomongnya yakin, tapi hati mereka ragu. Makanya mereka ingin hidup selama-lamanya. Kata Allah, seorang dari mereka ingin hidup 1000 tahun. Ingin hidup 1000 tahun. Dan rasa takut mereka luar biasa. Ya, inilah orang-orang apa? Yahudi. Tapi maksud saya ingin jelaskan bahwasanya mereka ini suatu agama yang meyakini hanya mereka yang masuk surga. Hanya mereka yang masuk surga. Makanya pluralis itu susah berkembang di Yahudi. Karena agama Yahudi agama eksklusif, agama suku, ras Yahudi saja yang bisa masuk surga. Demikian juga kalau Anda berbicara tentang orang Hindu, Anda orang Hindu coba tanya, siapa yang masuk surga? Orang Hindu bilang kami yang masuk surga. Enggak ada yang lain. Sampai siapa namanya? Gandhi mengejek, ngapain butuh rasul kata dia. Salah seorang tokoh dari mereka. Ngapain butuh rasul? Akal kita sudah mencapai tingkatan kita bisa menimbang kemaslahatan dan kemudaratan, tidak butuh rasul. Jadi agama mereka kan nggak pakai rasul. Kalau agama kita kan ada Tuhan kirim apa? Rasul untuk mengajarkan kepada kebaikan. Kata mereka kita nggak butuh rasul karena akal kita sudah sampai apa? Tingkatan yang bisa membedakan kebaikan dan keburukan. Kita bilang mana akalmu? Akalmu apa? Dia mengatakan bahwasanya sapi itu lebih afdal daripada ibu saya. Itu akal dia mengantarkan untuk mengatakan bahwasanya sapi lebih afdal daripada, lebih mulia daripada ibunya. Kenapa bisa demikian? Karena ibu saya, kata dia, kita netek sama ibu kita setahun 2 tahun, setelah itu selesai, setelah itu dia minta kita berbakti kepada dia seumur hidup. Bayarannya panjang, berbakti kepada ibu seumur hidup. Tapi kalau sapi, kita netek sama dia tiap hari, kasih susu dari sapi, dia nggak minta apa-apa, cuma minta rumput saja. Jadi dia lebih ikhlas daripada ibu kita ini. Ini katanya akal dia yang hebat ini ternyata begitu ujung-ujungnya. Ya. Ini karena mereka merasa bahwa mereka yang paling benar. Yang paling benar sehingga sapi dijadikan Tuhan. Itulah akal mereka yang kata mereka tidak butuh kepada apa seorang rasul karena akarnya sudah cemerlang. Saking cemerlangnya akalnya menganggap sapi sebagai apa? Tuhan. Tapi kita bicara tentang Buddha sama. Buddha juga merasa yang paling apa? Yang paling benar. Ya. Antum bicara tentang agama yang Konghucu, bahkan antum bicara PKI juga merasa yang paling apa? Yang paling benar. Semuanya neraka mungkin kata PKI. PKI tidak yakin neraka dan surga. Dia mungkin tidak ada Tuhan ya. Dia merasa dia yang paling benar. Dia merasa dia yang paling benar. Jadi sebenarnya pluralisme ini suatu yang baru. Yang baru dalam semua agama. Cuma dia benar-benar santer dalam Islam karena benar-benar kekuatan merusaknya sangat tinggi dan benar-benar didukung. Oleh karena kita dapati kapan muncul orang-orang pluralisme ini? Muncul sejak di awal-awal sebagian mahasiswa Indonesia dikirim ke luar negeri di negara-negara kafir. Mulailah dikirim Harun Nasution, kemudian setelahnya kemudian anak-anak muda dikirim ke sana. Kemudian pulang bawa pemikiran liberal. Jadi mereka belajar agama bukan di negara Islam, bukan di Arab Saudi, bukan di Mesir, bukan di Maroko, tidak. Mereka belajar di negara-negara kafir, di Amerika, di Inggris, ya, sampai ada di antara mereka yang di Amsterdam, ya, belajar agama di negara kafir, dosennya orang kafir, ya. Terus mau mengajak masuk surga. Loh, kamu itu belajar sama orang kafir yang di neraka jahanam, terus ngajak kita masuk surga, gimana caranya? Nggak logis. Mereka belajar agama Islam kepada siapa? Orang kafir. Kemudian ingin ngajak umat Islam Indonesia masuk apa? Surga. Ini nggak logis seperti ini. Nah, kamu belajar Islam sama orang Islam. Gimana belajar Islam sama orang kafir? Akhirnya mereka pulang ke tanah air dengan berbagai macam gelar, doktor dan profesor dan macam-macamnya.
mulailah mereka memiliki kedudukan yang tinggi, jadi rektor, bikin sekolah, bikin universitas, maka tersebarlah pluralisme di tanah air kita. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan beberapa syubhat, ya. Tidak semua tentunya, tapi beberapa pemikiran utama syubhat yang mereka lontarkan sehingga menjadi dasar atau asas timbulnya produk-produk fatwa mereka yang aneh-aneh. Di antara syubhat mereka, ya, mereka mengatakan bahwasanya tidak ada di dunia ini yang absolut, tidak ada yang pasti, semuanya relatif, semuanya nisbi. Maka mereka sering bilang, wahai umat Islam, kalian jangan monopoli kebenaran. Kalian belum tentu benar. Orang Nasrani juga mungkin benar, orang Yahudi juga mungkin benar, orang Hindu juga mungkin benar, orang Buddha juga mungkin apa? Benar. Kenapa? Karena demikian, yang tahu kebenaran cuma Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti kita hanya bisa tahu suatu absolut tatkala di akhirat. Sekarang selama kita di dunia, kita hanya tahu sesuatu yang nisbi, tidak bisa kita pastikan. Kemudian mereka datangkan ayat-ayatnya tidak ingin sebut, tapi semuanya nggak nyambung. Ya. Ayat Allah bilang begini, Allah bilang begini, Allah bilang begini misalnya. Ya. Nabi bilang begini, tapi ini semua nggak benar. Jadi mereka mengatakan semua yang ada di dunia ini hanyalah apa? Relatif. Nah kalau kita bilang enggak, Al-Quran sudah menjelaskan, Yahudi dan Nasrani kafir, Ahlul Kitab kafir, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan Yahudi Nasrani. Al-Quran sudah bilang apa? Kafir. Tidak didahulukan lagi. Allah memvonis orang-orang Nasrani kafir. Laqad kafara alladzina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan satu dari yang tiga. Allah satu dari yang tiga. Laqad kafara alladzina qalu inna Allaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah Isa. Dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka itu kan bukan begitu tafsirannya. Itu relatif. Itu kan menurut pendapat ente. Gitu dia. Kita bilang mereka menyembah makhluk, menyembah Nabi Isa. Kata mereka itu kan menurut kacamata antum. Antum jangan lihat Nasrani dengan kacamata antum. Antum lihat Nasrani dengan kacamata Nasrani. Wah, repot seperti itu. Jadi kacamatanya suruh ganti dulu. Di Islam ambil kacamata Nasrani, lihat oh benar semua. Ya kalau kacamata Nasrani lihatnya semuanya benar dong. Jadi begitu. Jadi ini semua relatif. Sehingga antum tidak boleh mengklaim satu kebenaran. Jadi ini berbahaya. Ini bertentangan dengan iman. Iman itu keyakinan yang pasti. Antum kalau ragu sudah bukan orang Islam. Kenapa orang Islam itu orang yang yakin dengan apa? Kebenaran. Dan kalau kita terapkan kaidah ini, semuanya adalah relatif, tidak ada yang absolut. Ini kaidah yang batil. Kenapa batil? Pertama, saya katakan. Pertama kita bilang, terapkanlah kaidah ini pada kaidahmu sendiri. Kamu tadi bilang, tidak ada yang absolut, semuanya di atas muka bumi ini apa? Relatif. Itu kaidahmu kan? Iya, kata mereka. Nah, kaidahmu itu juga relatif, tidak absolut. Paham? Kaedahmu yang menyatakan bahwasanya semuanya relatif, tidak ada yang absolut, itu juga relatif. Kenapa kau absolutkan? Kenapa kau yakin dengan kaedah itu? Kau harusnya juga ragu sama kaedah itu. Paham atau tidak ini? Hah? Nggak paham. Saya ulangi. Ini apa namanya? Cara metode membalikan apa? Membalikan dalil. Seperti ada orang-orang yang menolak tentang azab kubur. Ya, kata mereka azab kubur apa namanya tidak ada. Kenapa? Karena tidak diriwayatkan dengan mutawatir. Kata mereka tidak mutawatir. Ya, kita bilang enggak. Yang benar azab kubur apa? Datang dengan hadis-hadis yang mutawatir maknawi. Perkataanmu bahwasanya tidak ada azab kubur juga tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya mutawatir bahwasanya azab kubur juga tidak apa? Tidak ada. Seperti gitulah maksudnya sederhananya. Ya. Kita bilang kamu mengatakan kaidahmu bahwasanya segala di atas muka bumi ini tidak ada yang absolut, semuanya relatif. Kita bilang kaidahmu itu juga apa? Relatif. Maka tidak boleh kau yakini kebenarannya dengan pasti. Nah, kalau dia relatif juga ngapain kau sibuk-sibuk ngeritik orang? Wong itu juga kaidahnya apa? Relatif. Yang kedua, kita bilang perkataanmu itu bertentangan dengan kenyataan yang ada.
Kenyataan yang ada terlalu banyak perkara yang absolut. Banyak. Contohnya, 1 adalah setengah dari 2. Ada yang ragu akan hal ini? Atau masih relatif 1 setengah dari 2? 5 itu setengahnya 10. Masih ada yang ragu? Mungkin yang ragu anak kecil masih umur 1 tahun, 2 tahun. Tapi kalau sudah SD semua tahu namanya 5 itu setengah dari apa? 10. Contohnya yang absolut, contohnya langit di atas bumi. Ada yang masih ragu? Orang gila mungkin bilang relatif ya. Kalau kita yakin langit di atas bumi di sini di bawah. Contohnya kita bilang api membakar, relatif apa absolut? Absolut. Ini martil kalau mukulin kepalamu juga pecah. Absolut apa relatif? Kalau dia bilang relatif coba ya. Wah. Lah iya bilang ini martil ini kalau mukul kepalamu bikin darah. Ini absolut apa relatif? Kalau dia bilang relatif coba ya. Jadi banyak perkara yang absolut. Banyak yang absolut ya. Kamu ini hidup. Ini tanganmu ini kalau digores berdarah, ini tidak relatif. Ini absolut. Kenapa ente ragu kalau dikasih pisau berdarah? Ya? Absolut apa relatif? Absolut banyak. Dan justru banyak perkara-perkara absolut yang disepakati, maka bisa hidup, maka bisa timbullah aturan-aturan. Aturan itu apa? Sesuatu yang disepakati. Sesuatu yang disepakati. Sehingga ada orang berusaha mencari sesuatu yang absolut, sehingga mereka sepakat bersama, mereka menjalankan aturan. Kalau tidak ada yang absolut, maka aturan tidak bisa berjalan. Contohnya, ada seorang mencuri, ngambil mobil orang, ditangkap sama polisi. Kamu mencuri? Enggak, itu relatif pak. Relatif. Bapak polisinya orang liberal. Bapak liberal kan? Iya. Ini relatif. Saya tidak mencuri. Menurut bapak mencuri, menurut saya enggak. Repot ya? Gimana? Gimana cara dia nangkap? Nah, ini kita bilang ini mencuri sudah absolut, nggak diragukan lagi. Namanya apa? Nyolong, pencurian. Jadi saya katakan pernyataan mereka itu hanyalah permainan kata-kata yang sering mereka ungkapkan tatkala mereka ingin lari dari perdebatan. Sudah mulai debat-debat sudah kejebak, kamu jangan monopoli kebenaran. Tidak ada yang tahu kebenaran kecuali siapa? Allah. Memang yang tahu kebenaran adalah Allah, makanya Allah turunkan dalam Al-Quran. Makanya Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berdebat, kembalikan kepada Allah dan Rasulullah, karena disitulah sumber kebenaran. Emang Allah hanya tahu kebenaran terus Allah biarkan umat bingung begitu saja? Buat apa Al-Quran turun kalau itu bukan kebenaran yang absolut? Buat apa Al-Quran turun? Buat apa diutus Nabi kalau ternyata kamu juga relatif ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Repot. Justru karena ada kebenaran yang pasti, maka Allah turunkan Al-Quran dan Allah kirim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber hukum. Kalau terjadi perselisihan, maka kembalilah kepada sumber hukum tersebut. Jadi mereka menipu orang-orang awam seperti itu. Kata mereka hanya Allah yang tahu kebenaran. Kamu jangan sok tahu kebenaran. Nanti kita tahunya kalau sudah hari kiamat, sudah mati. Dan tidak bisa seperti itu. Kalau begitu caranya, buat apa Al-Quran? Buat apa Al-Quran diturunkan? Buat apa Nabi SAW diutus? Tapi para hadirin yang tersebut ini di antara pemikiran mereka yang dasar pemikiran mereka yang sangat berbahaya. Kemudian di antara dasar pemikiran mereka yang berbahaya, mereka ya punya akidah yang sangat berbahaya, yang mereka sebenarnya mereka ambil dari sebagian firqah-firqah yang menyimpang, yaitu akidah tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering menyampaikan tentang masalah asma wa sifat. Bahwasanya mengenal asma wa sifat sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu sangat penting. Karena akan terjadi penyimpangan. Contohnya penyimpangan yang tidak dipikirkan oleh orang-orang Asy'ariyah. Orang-orang Asy'ariyah mereka punya keyakinan, mereka punya aturan tentang Tuhan. Tuhan tidak boleh berbicara dengan suara. Tuhan tidak boleh berbicara dengan huruf, tidak boleh alif, lam, mim. Kata mereka terpisah-pisah. Tuhan satu kesatuan. Tidak boleh Tuhan bilang alif, lam, mim. Alif kemudian lam, kemudian ini tidak boleh. Ini syubhatnya panjang, tapi saya tidak ingin cerita syubhatnya di sini. Intinya, adapun akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha berbicara. Maksudnya Maha berbicara apa? Berbicara dengan suara yang Allah sampaikan, yang didengarkan oleh para nabi, dengan bahasa yang Allah kehendaki. Kepada siapa Allah berbicara dan kapan saja Allah berbicara. Dan ini yang diyakini. Makanya kita mengenal Al-Quran ini firman Allah. Ini sepakat umat Islam di atas muka bumi secara global. Bahkan orang-orang awam Asy'ariyah, orang-orang awam mereka yakin juga bahwa Al-Quran ini apa? Firman Allah.
Tapi kalau antum sudah masuk detail dalam pemikiran ulama Asy'ariyah, antum akan dapati ternyata Al-Quran ini bukan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena mereka punya akidah Allah nggak boleh berbicara dengan suara dan tidak boleh berbicara dengan bahasa tertentu. Dengan demikian Allah tidak punya bahasa, kata mereka. Allah tidak punya bahasa. Nah, kalau Allah tidak punya bahasa, nah Al-Quran ini bagaimana? Al-Quran bahasa Arab. Al-Quran itu adalah tafsiran Nabi atau ungkapan Nabi terhadap ide pokok yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah menyampaikan, mengilhamkan kepada Rasulullah SAW makna-makna global, kemudian diungkap oleh Nabi dengan bahasa Arab. Bahasa Arab. Nah, bahasa Arab ini bukan bahasanya Allah, kata mereka. Makanya mereka mengatakan Al-Quran ini makhluk. Dan ini diucapkan dalam buku-buku mereka. Saya punya buku-buku mereka. Al-Quran ini makhluk. Namun kata mereka kita tidak sampaikan kepada orang awam, khawatir mereka tidak paham. Jadi Al-Quran ini makhluk. Kenapa? Karena ini bukan firman Allah, tapi inilah ibarat dari ungkapan dari firman Allah. Karena firman Allah tidak punya bahasa, tidak punya suara dan macam-macamnya. Kita bilang itu aturan dari mana Allah tidak boleh bicara? Siapa yang ngajarin kamu namanya Tuhan tidak boleh bicara? Ya. Dari mana aturannya? Justru kita katakan Allah Maha sempurna, mau bicara pakai bahasa apa saja terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Disampaikan oleh para Imam Ahmad, kemudian Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Ya. Oleh para hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat banyak sekali terjadi dialog antara Allah dengan Nabi Musa. Contohnya dalam surah Thaha, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa." Wahai Musa, ya. Allah bilang sebelumnya, "Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa." Wahai Musa, lepaskan dua sendalmu. Allah ajarin adab kepada Nabi Musa. Lepas dua sendalmu, kau ingin masuk di tempat yang suci. Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha. Dan aku telah memilih engkau wahai Musa. Dengarkanlah, kata Allah, dengarkanlah wahai Musa apa yang diwahyukan kepadamu. Berarti Nabi Musa disuruh dengar firman apa? Allah. Berarti firman Allah kedengaran atau tidak? Kedengaran. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Aku sungguhnya aku adalah Tuhan yang tidak berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi kata Allah, fastami' lima yuha. Dengarkanlah kepada wahyu yang akan diwahyukan kepadamu. Jadi Nabi Musa mendengar. Makanya dia dialog, "Wa matilka biyaminika ya Musa." Apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Nabi Musa menjawab, "Qala hiya asaya atawaqqu 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra." Wahai Allah, ini tongkatku yang ada di tangan kananku. Aku gunakan untuk bertelekan tatkala berjalan, dan aku gunakan untuk mencari makanan bagi kambing-kambingku. Qala alqiha ya Musa. Allah jawab lagi, "Lemparkanlah wahai Musa tongkatmu tersebut." Jadi dialog. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dengan Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, "Rabbi arini kaifa tuhyil mauta." Ya Rabbku, tunjukkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati. Allah bertanya, "Qala awalam tu'min?" Kau tidak beriman wahai Ibrahim? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Saya beriman ya Allah, tapi untuk lebih menenangkan apa? Hatiku. Sama, Nabi Musa berkata, "Rabbi arini anzur ilaik." Ya Rabbku, tunjukkanlah dirimu, aku ingin melihat dirimu. Kata Allah, "Lan tarani," kau tidak bisa melihat aku. Terjadi dialog. Dalam hadis banyak Allah bicara dengan malaikat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Tatkala kami berkata kepada para malaikat sujudlah, malaikat bertanya, ya, kepada Allah kabarkan akan menciptakan khalifah di atas muka bumi. Malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha yufsidu dima?" Kau menciptakan manusia akan melakukan kerusakan dan menumpahkan darah. Kata Allah, "Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Jadi dialog. Jadi Allah berbicara dengan bahasa yang Allah kehendaki. Nah, mereka mengingkari akan hal ini. Allah bicara dengan Nabi Muhammad dengan bahasa Arab. Allah bicara dengan Nabi Musa dengan bahasa Ibrani atau bahasa Bani Israel. Terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mereka punya aturan Tuhan tidak boleh bicara, tidak boleh bersuara, tidak boleh ada hurufnya. Kata mereka, Tuhan adalah suatu yang mutlak, tidak relatif, maka tidak boleh kita ikatkan dengan bahasa tertentu. Kalau begitu bagaimana? Maksudnya Tuhan tidak punya bahasa. Sampai ada yang mengatakan, siapa bilang Tuhan orang Arab? Yang bilang Tuhan orang juga siapa? Kamu bilang Tuhan bukan orang Arab, tapi kamu ingin menusantarakan apa? Menusantarakan Al-Quran, menusantarakan Nabi, ya. Maunya nabinya Paijo, bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah, jadi dengan begitu
ini syubhat mereka. Ini kenapa mereka bisa ngomong gini? Bahasanya panjang. Kita butuh ngaji namanya pengajian tauhid asma dan sifat. Ya. Intinya dengan demikian, kata mereka Al-Quran ini bukan apa? Firman Allah. Lantas Al-Quran ini apa? Al-Quran ini asalnya dari akidah orang-orang Asy'ariyah dan Kullabiyah. Ya. Kemudian diadopsi oleh orang liberal. Mereka menggunakan akidah ini juga. Sehingga dari kata mereka, nah kalau begitu Al-Quran itu ungkapannya dari Muhammad, dan Muhammad manusia. Karena Muhammad itu manusia, dan dia terkena pada dia terkontaminasi dengan 3 perkara atau lebih. Yang dia menjadi orang-orang liberal berusaha menghilangkan qadasatul Quran, menghilangkan kesucian Al-Quran. Beda kalau ini firman Allah, selesai urusan. Tapi mereka bilang ini bukan. Sehingga dalam mengungkapkan ide pokok yang Allah sampaikan kepada Muhammad terkena 3 perkara. Pertama, dia manusia. Bahasa manusia kurang, tidak bisa mewakili bahasa Allah. Ilmu manusia kurang, tidak bisa mewakili ilmu Allah. Ya mereka gitu. Jadi kan tidak semua orang bisa mentransfer dengan benar. Dia bikin logika seperti itu. Ada orang Inggris bicara, saya transfer ke Indonesia, belum tentu bisa sama seperti apa yang bahasa Inggris tersebut persis. Nah sama, Muhammad ini belum tentu bisa dan tidak bisa menyampaikan ide pokok Allah dengan sebagaimana mestinya. Karena ilmu Allah luas tanpa batas. Bantangnya gampang. Yang bilang Allah ini menyampaikan ilmunya semua kepada Muhammad siapa? Ilmu Allah memang sangat luas. Yang Allah sampaikan ilmu sedikit dalam Al-Quran itu. Ya. Itu firman Allah. Allah tidak bermaksud memikulkan seluruh ilmu kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa bilang Muhammad mewakili ilmu Allah seluruhnya? Tidak. SAW. Yang kedua, kata mereka, Muhammad tatkala mengungkapkan bahasa dengan bahasa Arab terpengaruh dengan kondisi dia di zaman itu. Ketemu orang Badui zaman dahulu, ya, dan macam-macam ini. Kemudian dia juga terpengaruh dengan kondisi misal emosionalnya sebagai manusia dan macam-macamnya. Ya, jadi Al-Quran sudah tercampur dengan sisi kemanusiaan dari berbagai sisi katanya. Dari sini mereka meragukan tentang kesucian apa? Al-Quran. Nah, kalau sudah ada keyakinan bahwasanya Al-Quran ini bukan firman Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian tercampur dengan sisi kemanusiaan, maka tafsirannya nanti ngawur. Oh, itu kan bahasa Muhammad di zaman dia, sekarang bisa dirubah. Gampangnya sederhananya begitu. Maka muncullah fatwanya Ulil, dia mengatakan sekarang tidak perlu kita terapkan hukum hudud. Itu relevan di zaman Muhammad. Tatkala dia hidup sama orang Arab Badui yang tidak bisa jerak kecuali kalau dirajam, kalau dipotong tangannya, kalau ada yang bunuh dibunuh juga. Nah, sekarang kita sudah hidup di zaman yang lain. Kamu jangan bilang salafi itu memindahkan 1400 tahun lalu ke zaman modern, itu namanya salafi itu. Dia sering ngejek-ngejek seperti itu. Orang liberal sering ngejek. Kata dia itu apa salafi? Salafi itu artinya apa? Bawa generasi 1400 tahun yang lalu dibawa ke tahun 2016. Itulah orang salafi. Padahal kita nggak bawa orang Badui ke sini kan? Enggak, kita tuh bikin kaidah yang ditulis oleh para ulama, kita terapkan karena Islam sampai hari kiamat. Dia balik dia mengatakan itu sudah selesai. Oleh karena sekarang kita disuruh oleh Allah untuk berijtihad. Ini kata Ulil ya. Kita disuruh oleh Allah untuk berijtihad untuk membuat hukum-hukum baru yang relevan, yang sesuai dengan zaman kita sekarang ini. Sekarang tidak perlu potong tangan, ada alternatif yang lain. Tinggal di penjara, tinggal di ini. Jadi dalam tanda kutip kata dia Muhammad sudah expired. Dia tidak ngomong begini ya, tapi saya mengartikan ya. Saya mentafsirkan perbuatan dia, pernyataan dia seakan-akan dia berkata Muhammad sudah apa? Sallallahu alaihi wasallam sudah expired, tidak berlaku lagi. Terus siapa yang berlaku sekarang? Nah, saya ini orangnya yang disuruh berisihat oleh Allah untuk mencari, ya Anda juga boleh, saya juga boleh gitu loh. Kita cari hukum yang baru. Nah, kita bilang wahai Ulil, kamu coba istihad bikin hukum baru yang cocok dengan zaman kita. Kalau kamu bikin, kita bilang itu relatif, tidak absolut. Nanti ada orang yang bikin. Saya punya paling benar. Terus kalau sekarang Nabi Muhammad tidak dipakai, mau pakai otaknya siapa bikin hukum baru? Pakai otaknya Ulil atau pakai otaknya Musda Mulia yang bilang homoseksual halal? Pakai otaknya siapa? Quraisy yang mengatakan jilbab tidak wajib. Mau pakai otaknya siapa yang bikin hukum sekarang? Mau pakai otaknya siapa? Nanti kalau sudah bikin hukum macam-macam, kita juga bingung mana yang mau dipilih. Ya, subhanallah, ajib. Jadi dengan demikian mereka mentertawakan orang yang menyuruh kepada hukum Islam. Mereka tertawa. Ini orang bahlul, nggak ngerti tentang hakikat Quran. Jadi antum ngomong tentang syirat Quran, dia ketawa-ketawa aja. Saya bisa bayangkan bagaimana dia mentertawakan kita waktu kita bicara tentang apa?
kita harus menegakkan hukum Islam. Dia, waduh, gimana mau zaman modern dibawa kepada 1400 tahun yang lalu? Diketawain aja tuh. Makanya saya bilang antum debat sama mereka nggak nyambung. Nggak nyambung. Paham? Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pemikiran sangat berbahaya ya. Karena berdasar di awal tentang Al-Qur'an bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah. Al-Qur'an bukan makhluk. Makanya dulu ada perkataan para ulama, man qala anal Qur'an makhluk fa huwa kafir. Barang saya mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, maka telah apa? Telah kafir. Ini pentingnya kita tahu masalah akidah seperti ini, bahaya seperti ini. Ya. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya. Produknya tadi di antaranya mereka mengatakan bahwasanya karena Al-Qur'an ini bahasanya Muhammad atau bahasanya Jibril, intinya bahasa makhluk bukan bahasanya Tuhan. Ini adalah bahasanya itu bahasa Tuhan, bahasa makhluk bukan bahasa Tuhan. Maka kalau begitu bagaimana cara kita membuat hukum-hukum yang baru, wahai orang-orang liberal? Nah, kita cari ide pokok dalam Al-Qur'an apa? Apa sih sebenarnya yang tersirat yang Allah ingin sampaikan dalam Al-Qur'an? Yang itu merupakan ide pokok yang qat'iyat, yang pasti, tidak berubah-ubah setiap zaman. Adapun syariat hudud ini bisa berubah, syariat ini bisa berubah, bisa nasikh dan mansukh. Ada syariat-syariat yang tidak pernah berubah dalam Al-Qur'an. Apa sih syariat tidak pernah berubah tersebut? Ini ide pokok Allah Subhanahu wa taala. Apa? Kata mereka, kebebasan, keadilan, persamaan, kemanusiaan. Ini di antaranya kata mereka. Nah, semua perkara yang bertentangan dengan perkara ini kita takwil atau kita ganti. Contohnya homoseksual, tidak boleh bertentangan dengan kebebasan. Halo dong. Ini kebebasan menurut versi mereka ya. Kebebasan menurut versi mereka. Tidak boleh masuk agama Nasrani, agama Yahudi, tidak boleh murtad. Oh, tidak apa-apa. Ini pertentangan dengan apa? Kebebasan. Kebebasan beragama. Perempuan warisnya cuma setengah, satu laki-laki 2 kali lipat. Oh, ini bertentangan dengan persamaan. Sudah dirubah semua oleh mereka. Paham? Jadi Al-Quran ini tidak ada fungsinya sebenarnya, sudah selesai. Al-Quran sudah selesai fungsinya. Sekarang mereka cuma ngambil ide pokok tadi, persamaan menurut apa? Otak mereka. Keadilan menurut otak mereka. Sekarang apakah adil Anda menyamakan penyembahan terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan menyembah sapi, mau disamakan itu adil itu? Itu namanya kegoblokan dalam bahasa Arab. Gimana mau dimakan persamaan? Ente bilang persamaan, sekarang ente menyamakan semua agama sama. Ente menyamakan antara Islam yang menyuruh kepada pencipta alam semesta, ente samakan dengan menyembah nabi, menyembah wali, menyembah sapi, menyembah macam-macam. Apa sama? Mereka bilang perempuan harus sama. Gimana mau sama? Hanya orang bodoh yang menyamakan laki-laki dengan perempuan. Allah menjadikan mereka berdua makhluk yang berbeda. Gimana mau disamakan laki-laki dengan perempuan? Perempuan suruh supir truk tronton, ya. Perempuan suruh, mereka seperti itu. Islam tidak, Islam memuliakan apa? Perempuan. Islam menyuruh kepada keadilan, menyamakan dua hal yang berbeda, itu kegoblokan namanya. Ente samakan antara orang lulus SMA dengan anak nggak lulus SD mau disamakan, sama-sama sudah jadi direktur, gimana? Nggak rusak itu negara. Ini harus kesamaan. Gimana kesamaan? Ini IQ-nya tinggi, ini nggak sekolah. Terus gimana? Mau disamakan? Orang satunya juara 1, yang ini nggak naik kelas. Oh, disamakan. Harus sama-sama naik. Harus sama, karena harus sama. Yang satunya ranking 1, satunya nggak lulus. Oh, disamakan sama-sama ranking 1. Ini kan goblok kan seperti ini. Justru dalam Islam menyuruh kepada keadilan, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bukan menyamakan semua yang bertentangan. Justru menyamakan segala hal yang berbeda itu namanya bukan keadilan, itu kezaliman. Ente suruh perempuan kerja, suruh ngangkat jadi tukang batu, jadi macam-macam gitu ya, gimana? Suruh akhirnya apa? Main tinju, main bola dan macam-macam perempuan. Mana pemuliaan terhadap makhluk yang lemah? Islam tidak seperti itu. Jadi maksud saya, mereka menyerukan hal seperti ini sehingga akhirnya mereka membuat fikih-fikih baru, hukum-hukum baru yang menakjubkan. Gampang saja kata mereka, karena inilah ide pokok Allah Subhanahu wa taala. Maka antum akan dengar fatwa-fatwa mereka yang menakjubkan. Baik, para hadirin dan hadirat yang dirahmati
oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini di antara pemikiran mereka yang sangat berbahaya, yaitu meyakini bahwasanya Al-Qur'an bukanlah firman Allah tapi hanyalah ungkapan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara produk dari hal ini ya, mereka meyakini juga bahwasanya agama ini hanyalah sarana. Agama ini hanyalah sarana ya, untuk mencapai akhlak yang mulia. Sebelum saya lanjutkan ya, saya ingatkan bahwasanya Al-Qur'an ini firman Allah Subhanahu wa taala, mukjizat. Ya. Makanya Allah menantang orang-orang manusia untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an, karena dia firman Allah. Kalau dia sabda Nabi, maka orang-orang Arab sudah bisa menyamai sabda Nabi. Ya. Kalau banyak orang yang fasih di zaman Nabi SAW, kalau itu hanyalah perkataan Nabi, perkataan Muhammad, ya, maka akan bisa ditiru oleh orang-orang jahiliyah tatkala itu. Namun ini firman Allah, mereka tidak bisa tiru. Ya, mereka tidak bisa tiru. Makanya Allah mengatakan, "Qul la ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira." Katakanlah, kalau seluruhnya seandainya seluruhnya berkumpul, jin dan manusia bersatu padu untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an, mereka tidak akan mampu bisa mendatangkan semisal Al-Qur'an meskipun mereka saling dukung-mendukung. Tidak bisa, karena Al-Qur'an itu mukjizat. Ya. Saya sering sampaikan di antara mukjizat Al-Qur'an, lihat Al-Qur'an mudah dihafal. Anak-anak kecil 4 tahun, 5 tahun hafal Qur'an. Itu kalau secara nalar nggak bisa. Anak gimana bisa? Kita aja setengah mampu ngapalnya. Ini tahu-tahu anak-anak 7 tahun, 8 tahun hafal Quran. Bahkan ada di Jogja, anak kelas 2 SD. Ya, saya sempat ke pondoknya kemarin, ya. Anak itu anak yatim. Dulunya nakal, kemudian diambil oleh teman saya, kemudian dididik, akhirnya hafal Quran. Kalau dibilang 5 halaman sebelumnya pakai Quran Madinah, 5 halaman sebelumnya, baris ketiga dia bisa baca. 5 halaman setelahnya, baris keempat dia bisa baca. Baca ayat ini, sebelumnya apa? Dia baca. Sebelumnya apa? Dia baca. Kita susah kan? Coba saya tes. Lam yalid wa lam yulad. Sebelumnya apa coba? Coba. Ada yang tahu? Harus urut dulu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Harus dari awal. Kalau mundur ke belakang bingung. Iya, anak gitu, subhanallah. Ini mukjizat. Mukjizat. Karena tidak akan dapatkan dalam kitab yang lain. Makanya sebagian universitas negeri luar biasa, masya Allah. Yang hafal Quran masuk ke dokteran tanpa tes. Sekarang mulai beberapa universitas negeri tanpa tes menghafal Quran. Kalau ada umat lain cemburu, umat Nasrani cemburu, bilang silakan. Yang hafal Injil bisa juga. Sampai mati nggak bisa hafal. Yang hafal Injil bisa masuk tanpa tes, silakan. Saya tantang ada yang bisa hafal Injil dari awal sampai akhir. Nggak mungkin. Hanya Al-Quran yang bisa dihafal apa? Memang mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan perkataan Muhammad, itu firman Allah Subhanahu wa taala. Allah yang atur, nasikh mansuhnya Allah yang atur, ya, Allah yang turunkan. Rasulullah SAW salah baca Quran ditegur, misalnya Rasulullah SAW lupa ditegur oleh para sahabat. Ya, Jibril datang untuk ngajari Nabi Al-Quran bulan Ramadan. Kenapa? Karena ini firman Allah, bukan perkataan Nabi. Kalau perkataan Nabi nggak perlu Jibril ngajar-ngajarin, Nabi sendiri yang bikin. Ngapain diajarin sama Jibril alaihissalam? Jadi ini kelihatannya sederhana, tapi produk dari keyakinan Al-Quran bukan firman Allah ini sangat berbahaya, luar biasa, sangat berbahaya. Baik, di antara pemikiran mereka, jadi saya katakan bahwasanya mereka meyakini bahwasanya agama ini hanyalah sarana untuk mencapai akhlak yang mulia. Nah, kalau seorang sudah mencapai akhlak mulia dengan melalui sarana manapun, mau Islamkah, mau Nasranikah, mau Yahudikah, mau Hindu, Buddha, maka sudah masuk surga, nggak ada masalah. Yang penting akhlak yang mulia. Ya. Sampai ada seorang ulama besar dari Mesir. Waktu ada Baba Vatikan meninggal, dia bilang apa? Rahimallahu Baba, semoga Allah merahmati Baba. Kenapakah begitu keikhlasannya? Ini ikhlas gitu. Begitu kesyirikannya bukan karena ikhlasannya. Dia mengatakan, mendoakan rahmat bagi apa? Baba Vatikan. Ini terpengaruh liberal. Saya tidak mengatakan ini orang liberal, tapi terpengaruh apa? Pemikiran liberal. Jadi mereka anggap bahwasanya syariat itu yang penting adalah hubungan manusia dengan manusia. Yang penting ente berakhlak mulia masuk surga. Padahal syariat diturunkan
Yang diinginkan oleh Tuhan yang paling utama adalah hubungan antara makhluk dengan Tuhan, bukan makhluk dengan makhluk. Itu sekunder. Yang primer adalah ente apa buktinya ente makhluk? Buktinya ente salat sembah saya. Paham? Buktinya ente bersyahadah bahwa saya tidak ada Tuhan kecuali saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu yang pertama, yang paling penting. Diutuslah Nabi Muhammad SAW untuk mendakwahi orang Nasrani karena mereka musyrik, Yahudi karena mereka musyrik, musyrikin Arab karena mereka juga musyrik, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jelas. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah Maha Esa. Sila pertama dari Pancasila itu apa? Masih ingat enggak? Ketuhanan yang Maha Esa. Jelas itu. Tujuan paling utama hubungan antara makhluk, syariat adalah antara makhluk dengan Tuhannya. Oleh karenanya antum dapati Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan orang-orang Nasrani bukan karena akhlaknya yang buruk, tapi karena kesyirikan mereka. Nasrani tidak dikenal sebagai orang-orang yang haus darah, membunuh para nabi, tidak. Itu Yahudi. Tidak dikenal sebagai orang tukang perkosa, merampok, tidak. Tapi mereka, masalah mereka adalah mereka berbuat kesyirikan. Makanya Allah menyebutkan, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah Isa. Dalam ayat yang lain mereka Allah mengatakan wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Setelah Allah menyebutkan Nabi Isa dalam surat Maryam, Allah menyebutkan Nabi Isa siapa hakikatnya, seorang nabi, ya. Kemudian kata Allah, ya, setelah cerita Nabi Isa, kemudian di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Maryam, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Mereka mengatakan Ar-Rahman punya anak. Allah murka, kata Allah, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah datang dengan perkara yang sangat mungkar. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirru jibalu hadda. Hampir-hampir langit terbelah, hampir-hampir bumi terbelah, hampir-hampir gunung yang begitu kuat akan hancur lebur. Kenapa anda aulir rahmani walada? Mereka mengatakan Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada. Allah tidak pantas untuk punya anak. Kenapa? In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Seluruh yang ada di langit dan bumi, malaikat, wali, nabi, semuanya datang sebagai hamba. Kok bisa dikatakan anak Allah? Allah murka. Makanya Allah vonis mereka di neraka, kafir. Kan kata Allah, innahu may yusyrik billah. Setelah Allah menyebut orang Nasrani, kata Allah, innahu may yusyrik billah. Barang siapa berbuat kesyirikan, Allah tidak mengatakan siapa yang membunuh, siapa yang itu urusan lain. Yang paling utama masalah tauhid, kata Allah, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi jannah. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan surga baginya. Wa ma'wahun nar, baginya neraka jahanam. Wa ma lidzalimina min ansar, tidak ada penolong baginya. Allah sebutkan lagi, laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga. Jadi Al-Qur'an membantah Nasrani dari tiga akidah. Yang pertama, yang menyatakan Allah punya anak. Ini ada Nasrani yang seperti itu, mengatakan Allah punya anak. Nabi Isa anaknya Allah. Yang kedua, yang menyatakan bahwasanya Allah ya Isa. Kenapa Allah masuk dalam janin dalam perut Maryam, berdiam 9 bulan di perut Maryam, untuk keluar menjadi Nabi Allah, Isa. Allah ya Isa itu. Ini akidah lain lagi dari Nasrani. Akidah berikutnya, Allah tiga sama dengan satu. Itu Ruhul Kudus, Isa dan siapa? Allah. Ini tiga-tiganya dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya sangat berputar di perkara yang sangat berbahaya, mengenai Allah punya anak atau tidak. Atau mengatakan Allah sama dengan siapa? Nabi Isa. Bukan masalah akhlak, masalah kedua. Oleh karenanya Nabi SAW memvonis orang-orang yang berakhlak mulia namun rusak tauhidnya dalam neraka jahanam. Contohnya siapa? Paling pertama Abu Thalib. Abu Thalib akhlaknya kurang baik apa? Bela Nabi, rela mati untuk membela ponakannya. Rela mati untuk bela ponakannya. Orang-orang Quraisy gak ada yang berani ganggu Muhammad SAW gara-gara ada Abu Thalib di depan. Maka dia berkata dalam syairnya, "Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Walaula malamatu wa hidaru masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina." Sungguh saya tahu bahwa agama Muhammad agama yang terbaik di kalangan agama-agama manusia. Agama terbaik agamanya ponakan saya. Kalau bukan karena saya takut dicela dan untuk menghindar cacian, kau akan dapati saya mengikuti agama Muhammad. Tapi saya takut dicela. Rasulullah SAW sampai
datang kepada pamannya mengatakan, "Ya ammi qul la ilaha illallah," ucapkan la ilaha illallah. "Kalimatan uhajjulaka biha indallah." Saya akan bela engkau di akhirat kelak. Pamannya enggak mau. Kata Abu Jahal sama Abdullah bin Umayyah, "Atarghabu an millati Abdul Muthalib?" Wahai Abu Thalib, kau benci dengan agama bapakmu? Abu Thalib enggak mau. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, "La astaghfiranna laka ma lam unha anka." Saya akan mohon ampunan buat engkau selama aku tidak dilarang. Allah tegur langsung. Tidak boleh. Dia di neraka. Di neraka. Innaka la tahdi man ahbabta. Allah tidak bisa beri petunjuk kepada, kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Tapi Allah beri petunjuk kepada yang Allah kehendaki. Kata Nabi, "Laula ana lakana fid darkil asfal minan nar." Kalau bukan saya, Abu Thalib sudah di neraka paling bawah. Tapi dia berada di neraka yang paling atas. Kalau kakinya terkena percik api, kepalanya mendidih, otaknya mendidih. Jadi Abu Thalib kurang baiknya apa? Ngerawat Nabi sejak kecil. Kurang baiknya apa? Ente apa sama Nabi? Dibanding Abu Thalib kalau di sisi kebaikan, bela Nabi, bela mati, bela Nabi. Kita belum tentu, baru ngomong saja. Kita bela Nabi begitu takut kadang-kadang. Abu Thalib paling depan. Baiknya luar biasa. Neraka jahanam. Kenapa? Mati dalam kondisi apa? Syirik. Bilal disiksa, diletakkan di atas batu, dicambuk, dibuat, dijemur bawah terik matahari. Suruh bilang syirik, dia nggak mau. Dia bilang ahadun ahad. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa, enggak mau. Apa susahnya kalau bilang, ya ngomong aja bilang, apa masalahnya bilang saya nasr. Kalau orang liberal kan betul, bilang kamu goblok sekali kamu. Bilang aja apa masalahnya, semuanya nggak jadi masalah kok. Kenapa mesti bodoh kemudian rela dijemur di bawah terik matahari, diarak oleh anak-anak? Kan logikanya begitu kalau menurut orang liberal. Bilang nggak mau. Ahadun ahad, Allah Maha Esa. Disiksa nggak jadi masalah, mati nggak jadi masalah. Yang penting Allah Maha Esa. Sekarang mereka gampang-gampang kata mereka yang penting akhlak. Abu Thalib akhlak mulia neraka jahanam. Contoh kedua, Rasulullah SAW sebut dalam Sahih Bukhari, "Ra'aitu Amr bin Luhai al-Khuzai yajurru qasbahu fin nar." Saya melihat Amr bin Luhai al-Khuzai menggeret ususnya di neraka jahanam. Kenapa? Li'annahu awwalu man sayyaba sawaib. Dia orang yang pertama mengkeramatkan onta-onta, mengkeramatkan kambing-kambing, melakukan kesyirikan. Siapa Amr bin Luhai al-Khuzai ini? Antum baca dalam bagaimana akhbaru Makkah, tentang bagaimana sifat-sifat Amr bin al-Khuzai. Demikian dinukil oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Amr bin al-Khuzai ini seorang yang hebat. Setiap ngomong diikuti oleh anak buahnya. Suka motong setiap musim haji. Orang musyrikan juga mereka hajian, orang musyrik. Tapi mereka berhaji dan mereka melakukan kesyirikan. Setiap musim haji dia potong entah berapa ribu onta atau puluhan onta dibagi-bagikan kepada jemaah haji gratis. Itu kebiasaan dia. Kebiasaan dia seperti itu. Baiknya luar biasa, ngundang orang makan di mana-mana, tapi musyrik, repot. Dalam Sahih Muslim juga Aisyah pernah bertanya, Abdullah bin Juda'an, kata Aisyah, "Ya Rasulullah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, Abdullah bin Juda'an, bagaimana menurut Anda tentang Abdullah bin Juda'an? Kana yasilur rahim, kana yakrid dhaif, kana yuti'amut ta'am." Dia suka nyambung silaturahmi, dia suka menjamu tamu, dia suka memberi makan kepada fakir miskin. Hal yang fa'uhu dzalik, apakah perbuatan tersebut bermanfaat bagi dia? Kata Nabi SAW, la, tidak bermanfaat. Lam yakul yawman qat rabbi ghfirli khati'ati yawmaddin. Dia tidak pernah bicara sekalipun, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Tidak ada, dia musyrik. Tidak bermanfaat kebaikan yang dia lakukan. Jadi logika mereka bahwasanya yang paling penting adalah akhlak ini benar. Dalam Islam perhatian terhadap akhlak luar biasa. Tapi dia bukan perkara yang paling utama. Yang paling utama adalah bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita tanya sama orang liberal. Wahai orang liberal, kalau kita dapati orang ateis baik, kira-kira masuk surga atau tidak? Kalau kita ketemu orang ateis baik, dia nggak ganggu orang, dia kalau minum bir pun di rumahnya, tidak nyakiti orang, dia berbakti sama ibunya, ya. Masuk surga atau tidak? Kira-kira menurut orang liberal masuk surga atau tidak? Sesuai dengan kaidah harusnya apa? Masuk surga, harusnya masuk ke surga. Yang penting kan baik. Mau percaya Tuhan enggak, Tuhan urusan dia. Kan bebas. Kata mereka bebas berakidah, bebas percaya ada Tuhan, bebas percaya tidak ada Tuhan. Kalau ente maksa harus percaya Tuhan, berarti ente maksa dong. Enggak boleh kan? Kita kan dalam liberal enggak boleh maksa-maksa. Mau dia percaya ada Tuhan terserah dia, mau bilang enggak ada Tuhan terserah dia. Nah, menurut orang liberal kalau ada orang ateis baik, masuk surga atau tidak? Mungkin orang liberal dengan terpaksa mengatakan berdasarkan kaidah saya yang absolut, berarti dia itu masuk surga.
Gimana dia mau surga? Orang ateis saja tidak percaya surga. Dia nggak mau masuk, dia nggak percaya surga. Jadi aneh. Kelaziman kalau semua agama benar, seperti kata mereka, semua agama benar. Ini kelazimannya berarti Rasulullah SAW itu diutus tidak ada manfaatnya. Buat apa diutus Nabi SAW? Buat apa ada Al-Quran? Buat apa yang dakwah? Nggak usah dakwah, nanti ganggu, mengusik hak privasi manusia. Kata mereka, manusia punya privasi. Privasi yang paling privasi, super privasi, masalah keyakinan. Jangan ente usik. Jangan ngurus orang. Kalau gitu kita nggak usah berdakwah. Biar aja kristenisasi jalan, yang lain jalan. Islam ngapain mengislamkan orang lain? Tidak perlu. Mau murtad, mau ateis, biarin aja, kan bebas-bebas saja. Ini bahayanya di situ. Muhammad SAW mengutus Muaz bin Jabal ke orang-orang Yahudi untuk mendakwai mereka. Kurang kerjaan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sampai kirim surat kepada Heraklius dalam Sahih Bukhari. Ila azimul Rum, ila Herakl azimul Rum, kepada Heraklius, penguasa Roma. Aslim taslam, kata Muhammad SAW. Masuk Islam kau selamat. Kalau belum masuk Islam tidak selamat. Nabi sebutkan dalam suratnya tersebut. Nah, ini Nabi ngawur kalau begitu. Kenapa musik kerajaan orang lain? Nabi kirim dua ke Persia, Majusi. Kenapa diusik? Biarin aja percaya sama api. Apa masalahnya? Menurut liberal, kenapa mengusik keyakinan orang lain? Biarin saja. Nabi juga tulis surat pada Majusi, kepada Romawi, semua diancam oleh Nabi SAW. Yang lebih menakjubkan adalah kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman alaihissalam di Palestina punya kerajaan. Ratu Bilqis di mana? Negeri Sabak di Yaman. Tahu-tahu burung hudhud datang ke Nabi Sulaiman waktu terlambat datang. Kata burung hudhud, "Ahattu bima lam tuhitu bih, wa ji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha 'arsyun 'azim. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lis-syamsi min dunillah." Kata burung hudhud, "Wahai Sulaiman, saya datang dari negeri Sabak untuk menyampaikan kepada Anda kabar yang kau tidak tahu." Apa yang dikatakan Sulaiman? Saya dapat di negeri Sabak ada seorang ratu, penguasa mereka, penguasa rakyatnya. Dia memiliki harta yang banyak, diberikan kepadanya segala sesuatu, kata burung hudhud, dan dia memiliki singgasana yang besar. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lis-syamsi min dunillah. Aku dapati dia dan rakyatnya sujud kepada matahari. Antum bayangkan, burung hudhud, burung tidak suka dengan kesyirikan. Makanya dilapor sama Sulaiman. Apa kata Sulaiman? Kalau seandainya Nabi Sulaiman liberal, burung hudhud ngapain kamu urusin orang lain? Itu kalau Nabi Sulaiman liberal pasti begitu. Ya ngapain? Biarin aja udah. Ngapain kamu kurang kerjaan? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keutamaan Islam tinggalkan yang bukan kerjaan. Tapi Nabi Sulaiman malah tertarik, malah kirim surat. Allah ta'ala alayya wa'tuni muslimin, kata Sulaiman alaihissalam. Jangan sombong datang menyerahkan diri kepada aku. Bayangkan. Ini dalam liberal tidak jalan. Jadi konsekuensi semua agama benar, ini Muhammad kurang kerjaan sallallahu alaihi wasallam. Hanya bikin pusing orang. Kurang kerjaan ngirim surat ke Heraklius, ke Raja Persia, ngapain? Kenapa musik-musik kepercayaan orang lain? Kemudian di antara konsekuensinya, kalau liberal itu benar, semua agama itu pluralisme, semuanya benar, maka ini artinya menggabungkan dua hal yang kontradiktif. Menggabungkan dua hal yang kontradiktif. Kenapa? Islam mengatakan Nasrani musyrik, Nasrani mengatakan mereka bertauhid. Sama seperti satu mengatakan di utara, satunya mengatakan di selatan. Gimana mau digabung? Masa kita mengatakan dua-duanya benar? Orang mengatakan Ustadz Firanda lagi di mana? Oh, lagi di utara Surabaya. Satunya mengatakan, oh, lagi di timur Surabaya. Oh, dua-duanya benar. Enggak mungkin. Cuma satu yang benar atau dua-duanya ngawur aja. Ternyata di timur misalnya. Dua-duanya benar, enggak mungkin. Yang satunya benar atau dua-duanya ngawur. Jadi menggabungkan dua hal, menyatakan semua agama sama, ini apa namanya? Kontradiktif, menggabungkan dua hal yang tidak mungkin untuk disatukan. Tapi para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ya saya rasa ini di antara pemikiran-pemikiran mereka yang sangat berbahaya.
yang harus kita hati-hati ya, karena dengan mereka masih terus berkembang. Dan tatkala mereka sudah mulai tidak laku ya, sebagian mereka, saya tidak mengatakan seluruhnya, sebagian mereka mulai mengganti baju liberal dengan baju Nusantara. Hati-hati. Bukan berarti yang menyuruhkan Islam Nusantara semuanya liberal, tidak. Saya ulangi, tidak. Tapi sebagian orang-orang liberal mulai mengganti bajunya karena bajunya sudah nggak laku, dia pakai baju baru namanya baju Islam Nusantara. Ya, hati-hati. Ya. Dan sangat berbahaya ya fatwa-fatwa mereka ya. Saya sampai sekarang heran, kok bisa ada fatwa homoseksual itu halal, itu bagaimana ceritanya? Saya nggak tahu tuh gimana cara berpikirnya. Dalam Al-Quran banyak kaum Nabi Lut disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak dalam Allah ulangi kisah-kisah Nabi Lut dalam Al-Quran. Apa tidak menjadi pelajaran? Kalau mereka gampang saja, oh itu bukan karena mereka homoseksual mereka disiksa. Terus kenapa? Karena cara berhomoseksualnya yang salah. Emang kamu lihat waktu mereka homoseksual? Caranya salah gimana maksudnya? Sambil tinju-tinju sambil berdarah-darah gitu maksudnya. Maksudnya gimana? Subhanallah. Jadi dan subhanallah, tatkala wanita ini mengatakan homoseksual halal, tidak ada satu orang liberal pun yang berani bantah, enggak ada. Dan saya yakin banyak orang liberal yang tidak setuju. Namun konsekuensi dari seorang liberalis tidak boleh bantah. Kapan dia bantah, dia nggak liberal lagi. Berarti dia maksakan pendapat dong. Makanya nggak ada yang berani bantah. Udah biarin aja begitu bergulir. Padahal saya rasa masih ada orang liberal yang hati nuraninya masih jalan. Ya gimana homoseksual? Ngeri. Ini bukan orang Islam yang mengatakan demikian. Kalau ada orang melakukan zina 1000 kali, dia belum kafir. 100.000 kali berzina, tidak kafir. Selama dia meyakini zina apa? Haram. Tapi kalau ada orang tidak berzina, tapi dia mengatakan zina halal, ada ustadz bilang zina halal, itu bukan orang Islam. Kenapa? Dia menentang ayat begitu banyak mengharapkan zina. Menentang satu ayat saja bisa kafir, apalagi banyak ayat. Menentang hadis-hadis Nabi tentang haramnya zina. Meskipun dia tidak berzina, dia bukan orang Islam. Nah, bagi zina, sementara zina itu hubungan lelaki dengan perempuan yang normal, maksudnya laki-laki suka perempuan wajar. Nah, ini ada orang yang menghalalkan hubungan yang tidak normal, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan apa? Perempuan. Ya akhi, kemudian dihalalkan. Ini bukan orang Islam orang seperti ini. Kalau yang menghalalkan zina saja bukan orang Islam, apalagi yang menghalalkan homoseksual. Bagaimana seandainya suaminya kemudian jatuh cinta sama laki-laki lain? Kira-kira gimana? Gimana kalau suami ibu ini jatuh cinta sama laki-laki lain? Kan mengerikan. Tahu-tahu anaknya ya anak laki-lakinya bilang, mami, kenapa saya mau pakai jilbab? Kan lucu. Kenapa sudah mulai pingin jadi seperti perempuan? Sampai seperti ada lelucon katanya, ada dai di Makassar, setiap orang disuruh pakai jilbab. Giliran anaknya minta pakai jilbab dia nggak boleh, karena anaknya laki-laki. Ada lelucon aja. Artinya, gimana ya? Gimana nggak rusak tatanan struktural kehidupan manusia? Ya kalau semua perempuan laki-laki sama laki-laki, anaknya dari mana? Apa nggak rusak itu? Repot. Jadi inilah beberapa hal yang mungkin saya sampaikan berkaitan dengan pluralisme dan Islam liberal. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.